Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan tentang asbab an-nuzul dalam mata kuliah Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, yang harus kita pahami bahwasanya Al-Quran ini adalah kalam. Ketika Al-Quran ini adalah kalam, sebuah ungkapan gitu ya, sebuah kata, sebuah lafal, maka lafal itu ketika masuk ke dunia manusia tidak bisa lepas dari konteks, tidak bisa lepas dari sosio historis kata orang gitu ya. Jadi sejarah dan sosial yang melingkupinya. Kita tidak perlu masuk dalam persoalan apakah lafal atau kalam itu diproduksi oleh konteks atau kalam ini yang memproduksi konteks. Tidak perlu sejauh itu, tapi yang harus kita pahami bahwasanya sebuah kalam, sebuah omongan, sebuah ini tidak akan mungkin terpahami kecuali dia punya konteks. Konteks itu artinya realitasnya seperti apa. Jadi kalau kita berbicara sesuatu yang kita ajak ngomong nggak paham ya nggak mungkin. Nah, bagaimana paham ya harus direalkan, dikontekkan, dinyatakan gitu ya, dinyatakan, dibuat menjadi nyata. Jadi kalau kita hanya ngawang-ngawang kata orang Jawa ya, hanya ngawang-ngawang saja begitu, kita hanya ngawang-ngawang saja, maka apa yang kita omongkan ini orang nggak paham, kita sendiri pun ketika mau melakukan ya bingung. Tapi ketika kemudian kita ukur, terus kemudian kita sesuaikan dengan kenyataan, kita tidak menjauh dari kenyataan, yang ideal itu kita turunkan pada kenyataan, maka itu menjadi sesuatu yang terpahami. Demikian juga kalam Allah. Kalau kalam Allah ini datang pada situasi ini tidak dianggap gitu ya, situasi ini tidak mempengaruhi pemahaman, atau situasi ini tidak menjadikan tidak perlu diletakkan pada sesuatu yang menentukan pemahaman begitu, itu ya akan jadi aneh kalam ini gitu ya, akan jadi aneh. Jadi kalam ini akan menjadi aneh dan tidak terpahami begitu. Banyak ulama mengatakan asbab nuzul ini adalah salah satu yang sangat penting untuk memahami Quran. Nah, kenapa? Karena memang kalam, lafal yang kita dapat dari Allah Ta'ala itu melalui lisan Rasulullah SAW itu akan terfahami kalau itu sudah menjadi pilihan kita, sudah menjadi kenyataan kita. Tapi kalau itu belum menjadi kenyataan kita, itu hanya menjadi orang Jawa bilang awang-awang. Kalau itu menjadi awang-awang ideal saja, maka itu tidak akan mudah terpahami. Dan semua itu persoalan psikologis. Nah, mungkin tidak terlalu spesifik ke Quran ya. Jadi saya kasih contoh misalkan begini. Nanti terlalu panjang. Misalkan kita yang suka Quran aja, kalau Anda buka abasa wa tawalla, itu kan bentuk komunikasi antara kalam Allah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Tapi kalau misalkan kita tidak lihat konteksnya, abasa wa tawalla, gitu saja ya gambaran itu, maka itu akan menjadi sulit terpahami begitu. Tapi ketika kemudian ada peristiwa Rasulullah SAW ketika dia menerima tamu dari orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh bangsa Arab saat itu begitu ya. Terus kemudian Rasulullah SAW menerima mereka. Ketika menerima mereka dengan penghormatan, sementara ketika yang datang itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang mohon maaf buta, kemudian juga bukan seorang tokoh, kemudian datang Rasulullah agak cemberut begitu. Maka kemudian turun abasa wa tawalla. Konteks ini penting. Sehingga kemudian kalau kita peras, kenapa ada kalimat abasa wa tawalla? Kalau sudah abasa wa tawalla, kalau kita tidak lihat konteksnya, kita akan sulit. Sehingga Quran kalam ini dipengaruhi oleh konteks, dan konteks itu sendiri mempengaruhi pemahaman terhadap kalam itu sendiri. Ya, ini dua hubungan yang sangat erat gitu. Jadi jangan Anda bayangkan Quran itu nggak perlu dilihat situasi, pokoknya Allah perintah begini lakukan. Dan perintah itu cara melakukannya gimana? Ya pokoknya lakukan saja. Itu masalah itu ada masalah gitu ya. Kalau ada bilang pokoknya lakukan saja, tapi kan ini nggak cocok dengan kenyataan, kita udah lakukan saja. Nggak benar ya begitu itu ya. Ya kuat Anda gimana? Kalau di konteks lain, orang sering sekali diajak orang ayo sedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia sedekah, seluruh hartanya disedekahkan. Maka ayo sedekah seluruhnya. Sebentar, lihat konteks Abu Bakar dulu ya. Jangan kemudian kita semangat sedekah, habis sedekah seluruh harta, habis itu bingung. Ya jangan begitu ya. Lihat konteks dulu, kenapa Abu Bakar berani begitu? Karena apa? Satu, dia pengusaha. Kalau Anda orang gajian, seluruh harta Anda dikasih begitu ya, Anda paling nggak 1 bulan setelah itu Anda harus ngutang kan gitu ya. Kalau Anda wakafkan semuanya, itu lebih bahaya lagi kan begitu ya. Jadi diukur ya, jadi semua diukur. Nah, Abu Bakar dia berani begitu karena dia pengusaha. Yang kedua, Abu Bakar itu sudah melatih dirinya dari yang level terkecil. Nah, Anda belum apa-apa, belum pernah sedekah, semangat-semangatnya, kemudian setelah itu Anda sedekahkan seluruh harta Anda, habis itu kepala Anda pusing, stres, oh stroke apa? Ya jangan begitu lah ya. Jadi semua ukur ya. Punya semangat ke sana seperti Abu Bakar bagus. Tapi kemudian melakukannya ukur dengan kenyataan Anda sendiri, begitu ya. Itu artinya apa? Memahami sebuah kalam itu memang harus dilihat konteksnya. Tidak bisa tiba-tiba Anda pokoknya kalam itu kita semangat begini ya. Nah, kalau contoh yang lain misalkan kalau Anda ini perempuan ya, wanita misalkan begitu, Anda dengar ada orang yang ngajari Anda adalah mahar yang terbaik adalah yang paling sedikit, maka akhirnya Anda nggak mau minta mahar. Itu juga masalah Anda kan gitu. Anda salah memahami. Orang yang bilang mahar yang paling barokah adalah yang paling sedikit, itu aja ngasih istrinya, calon istri dia itu dengan harta yang banyak. Bagaimana Rasulullah ngasih istrinya namanya Khadijah itu mahar 100 unta ya. Artinya apa? Ya jangan kemudian itu jadi prinsip Anda bagus ya, itu jadi prinsip Anda bagus, yang penting nggak memberatkan. Kalau yang datang pada Anda laki-laki soleh ya udah diterima saja, tidak perlu memberatkan dengan mereka. Tapi kalau laki-laki soleh berduit ya jangan takut untuk minta yang banyak kan gitu ya, itu nggak jadi masalah kan itu. Oke, gitu ya. Jadi pahami konteks. Jadi memahami Islam ini jangan Anda pahami
lepas dari kemanusiaan Anda, lepas dari sejarah Anda, lepas dari latar belakang sosial Anda, tidak bisa. Anda nggak akan bakal jalan di situ. Demikian juga ketika memahami Quran, jangan dilepas dari asbabun nuzul. Ya, begitu ya. Asbab nuzul terdiri dari dua kata. Satu asbab artinya sebab-sebab. Nah, sama dari sababun dalam bahasa Arabnya. Dan nuzul artinya penurunan Al-Quran. Nuzul itu penurunan, maksudnya penurunan Al-Quran. Asbab nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan ayat Al-Quran turun pada saat diturunkannya, berupa peristiwa atau pertanyaan. Jadi yang disebut asbabun nuzul itu adalah sesuatu yang mengharuskan ayat itu turun saat dia turun, begitu ya. Biasanya sebab itu dua, satu peristiwa, dua pertanyaan. Kita akan, ya, ini adalah definisi terminologisnya. Sementara etimologis ya kata asbab itu adalah sebab-sebab, kemudian nuzul itu penurunan atau turun gitu ya. Ayat Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua. Ya. Jadi satu namanya ayat sababi atau ayat responsif. Jadi sebelumnya ada sesuatu yang menjadikan dia harus turun. Nah, ya itu namanya responsif. Dua ayat ghairu sababi, ayat yang tanpa sebab tiba-tiba turun. Nah, kalau ada ayat sababi, maka kemudian itu dipastikan oleh para ulama, itu ada yang disebut dalam istilah kajian ulumul Quran namanya asbabun nuzul. Oke, itu kalau dia ayat sababi, yang kemudian oleh para pengkaji Quran modern disebut sebagai sebab mikro. Ketika ada sebab mikro, maka di sana mesti ada sebab makro. Sebab makro itu adalah konteks waktu saat itu dan konteks zaman saat itu. Sobat waktu dan konteks lingkungan saat itu, konteks tempat saat itu. Jadi Al-Quran itu memang ketika turun, maka itu ya tidak bisa dilepas dari zaman saat itu gitu ya. Cara berpikir, cara merasa orang-orang saat itu. Jadi tingkat pengetahuan yang ada pada saat itu juga tidak bisa dilepaskan dari suasana Arab, karena memang dia turun di Arab. Jadi kalau misalkan Quran ini turun di Arab, kemudian dia pakai rasa bukan rasa Arab, misalkan rasa Jawa, itu akan sulit difahami oleh orang Arab. Jadi konteks zaman dan konteks tempat itu memang ada begitu. Itu yang oleh pengkaji modern disebut sebab makro. Sebab makro itu adalah sejarah. Jadi sejarah itu ruang dan waktu gitu ya. Nah, jadi kalau ada ayat sababi itu ada sebab mikronya dan juga ada sebab makronya. Nah, sementara kalau ghairu sababi, ayat inspiratif, dia datang dalam sejarah. Artinya apa? Dia bukan ahistoris, bukan anti sejarah, atau datang di ruang hampa, tidak. Dia ada pada konteks ruang dan waktu saat itu. Sehingga dia mesti punya sebab makro, meskipun dia tidak kelihatan sebab mikronya. Jadi ketika turun itu mesti dia akan mengubah sesuatu yang ada pada saat itu, memberi informatif, membenarkan atau menyalahkan, atau menguatkan atau melemahkan kenyataan yang ada pada saat itu. Sehingga kalau mau memahami ayat-ayat Quran itu tidak bisa Anda lepaskan betul dari konteks saat itu. Jadi saya mau baca Quran pokoknya nggak ada zamannya, nggak ada sejarahnya, ya repot lah kita gitu ya, repot gitu ya, repot. Jadi intinya ketika ayat Quran ini bisa dibagi jadi dua, jadi ayat sababi dan ayat ghairu sababi. Tapi dua-duanya ini mengharuskan nanti yang disebut dengan sabab makro. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebab nuzul Al-Quran dapat dibagi menjadi
dua. Satu sebab makro yang disebut sebagai munasabah tarikhiyah. Jadi ada kesesuaian sejarah. Jadi kalau ayat itu turun sesuai dengan sejarah saat itu, dengan ruang dan waktu saat itu. Ketika ruangnya berbeda, bisa jadi nanti ayat ini nggak berfungsi total. Kenapa? Karena yang mengharuskan ini untuk berlaku itu sudah berubah. Saya kasih contoh, misalkan ketika ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jadi laki-laki adalah pemimpin, perempuan itu saat itu berlaku betul karena memang kondisi ruang saat itu tidak ada kebiasaan perempuan di depan. Nah, dan di zaman itu rata-rata memang perempuan itu di belakang, di Jawa pun juga konco wingking begitu ya. Tapi kemudian ketika sekarang sudah berubah dengan emansipasi perempuan dan seterusnya, maka kemudian apa? Kalau Anda mau paksakan betul ayat itu berlaku, yang terjadi adalah perempuan tidak nyaman. Kenapa? Sejak dari kecil mereka dididik untuk belajar cerdas secerdas laki-laki, kemudian untuk berkompetisi dengan laki-laki. Maka kalau ayat ini dipaksakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang mau menerima itu apa adanya itu sedikit. Maka kalau yang terima itu sedikit, berarti itu tidak bisa kompatibel, tidak sesuai dengan zamannya. Tapi kan benar, ayat itu ar-rijalu benar, tidak salah. Tapi Anda harus sadari itu di ruang dan waktu saat itu. Kalau ruang waktunya berbeda, maka dia bisa jadi tidak bisa diaplikasikan total. Kenapa? Kesiapan manusia saat ini berbeda dengan zaman dulu. Jadi orang sekarang itu perempuan lebih suka keluar. Jadi kalau jenengan kasih pilihan, misalkan suatu saat Anda ini nikah gitu ya, istri Anda dikasih pilihan antara di rumah sama di luar, kebanyakan suka kerja begitu ya. Oke. Jadi itu namanya sebab makro. Sementara sebab mikro adalah sebab yang memang betul menjadi sebab turunnya ayat, peristiwa atau pertanyaan sebelum ayat itu turun. Oke, nanti kita lihat contoh di belakangnya. Sebab nuzul disepakati hanya diketahui dengan riwayat sahih. Artinya apa? Sebab mikro ini tidak bisa dikira-kira, tidak bisa pakai dokumen sejarah, tidak. Dia harus pakai riwayat. Kalau mikro, tapi kalau makro, kondisi makro, ruang makro, kemudian waktu makro ya, jadi ruang dan waktu saat itu bisa Anda baca dari dokumen sejarah dari siapapun. Itu untuk memahami konteks Quran ini turun. Terus sesuatu yang menjadi sebab nuzul ada dua. Satu peristiwa. Contohnya dalam kisah wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mendakwahi keluarganya. Nah, ketika saat itu kemudian Abu Lahab mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kita itu hanya untuk berdakwah? Maka kemudian kemudian turun ayat tabbat yada abi lahabil watab. Jadi ada peristiwa yang menjadikan itu turun. Jadi apa peristiwa, bagaimana, siapa? Jadi Abu Lahab mengatakan kepada siapa?
Rasulullah SAW setelah turun wa angzir asyiratakal aqrabin ini kemudian dikumpulkan di Bukit Safa. Kebanyakan saudara-saudara Rasulullah, paman-paman Rasulullah ketika dikumpul kemudian Abu Lahab mengatakan apakah untuk ini wahai Muhammad engkau kumpulkan kami? Maka kemudian turun tabat yada abi lahabin wa tab. Jadi ada peristiwa pengumpulan itu. Kemudian ada pertanyaan, misalkan ya sebab yang kedua namanya pertanyaan. Seperti kisah qad sami Allahu qaulal ladzina tujadilu qad sami Allahu qaulal ladzina qad sami Allahu qaulal ladzina tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya, jadi ini peristiwa zihar. Ada seorang perempuan yang namanya Khawlah, ini dizihar oleh suaminya. Zihar itu adalah menganggap Khawlah istrinya, itu sama dengan ibunya, dengan kalimat-kalimat anti kadhahri ummik, anti kadhahrika kadhahri ummi. Jadi punggungmu sama seperti punggung ibuku. Nah, itu namanya zihar. Dan zihar oleh orang Arab itu masuk kategori menjauhi istrinya. Jadi kayak talak gitu ya. Kayak talak. Maka kemudian itu diadukan pada Rasulullah SAW. Kemudian wahai Rasulullah, bagaimana kasus saya ini? Begitu ya, bertanya pada Rasulullah tentang ziharnya suaminya. Maka kemudian turun qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Jadi gara-gara pertanyaan Khawlah itu kemudian ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Umar radhiyallahu anhu ketemu dengan perempuan ini, maka kemudian ada sahabat yang merendahkan perempuan ini karena dia dalam tanda kutip jangkar dengan Umar radhiyallahu anhu. Maka kemudian Umar mengatakan dia adalah perempuan yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Yang dia mendebat engkau tentang persoalan suaminya. Nah, jadi banyak orang itu dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak harus seorang tokoh. Jadi untuk didengar Allah itu bisa jadi hamba Allah yang gak terkenal, hamba Allah yang dia di belakang, hamba Allah yang tidak selalu di barisan depan. Bisa jadi orang yang di belakang, orang yang tidak terkenal, orang ini lebih cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati untuk kemudian merendahkan orang. Karena bisa jadi yang Anda rendahkan itu tiba-tiba dia suaranya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadikan efek jelek pada kita. Semoga kita dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Nah, persoalan selanjutnya adalah jika satu ayat turun karena sebab, apakah pesan ayat yang turun karena sebab ini terbatas untuk sebab atau berlaku untuk umum? Misal tadi ayat qad sami Allah itu kan pada kasus Khawlah. Apakah ayat itu maknanya, pesannya hanya berlaku untuk Khawlah ataukah yang lain juga terkena hukumnya? Jadi kalau orang melakukan zihar, apakah zihar itu menganggap istrinya sama dengan ibunya? Itu tidak boleh di Islam. Itu hanya berlaku dalam kasus Khawlah. Apakah itu berlaku dengan siapapun yang dia melakukan zihar? Oke.
Ada 3 pendapat dalam persoalan ini. Yang satu mengatakan kalau lafalnya umum maka dia berlaku umum. Jadi dia berlaku umum. Jadi tidak peduli dengan sebabnya, tapi itu boleh berlaku untuk umum. Ya. Jadi ketika contohnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'du wa bima anfaqu di surat Nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan begitu ya. Itu kalau mengikuti pendapat ini maka dia berlaku untuk umum. Artinya berlaku untuk umum itu apa? Di semua konteks laki-laki harus menjadi pemimpin perempuan. Meskipun ayat ini berlaku untuk keluarga. Apa buktinya? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'du wa bima anfaqu min amwalihim. Kalimat wa bima anfaqu min amwalihim ini menyiratkan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dalam konteks keluarga. Kenapa? Karena laki-laki menafkahi. Sementara kalau umum kan enggak. Di konteks umum misalkan pemimpin, gubernur misalkan, kan kalau gubernurnya laki-laki kan juga nafkahi Anda kan gitu ya. Sehingga kemudian ini sebenarnya konteksnya untuk keluarga, tapi kemudian itu berlaku umum. Difahamilah itu di semua konteks, baik konteks keluarga, bukan konteks keluarga itu laki-laki jadi pemimpin. Di organisasi laki-laki yang harus jadi pemimpin. Yang jadi gubernur, yang jadi presiden, yang jadi ini itu harus ini. Oke, harus laki-laki. Ini kalau pegang bahwasanya itu berlaku umum. Tapi ada yang mengatakan itu terbatas pada sebab. Artinya terbatas pada sebab kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'du wa bima anfaqu, yaitu hanya berlaku pada siapa yang ayat itu diturunkan. Siapa? Keluarga Robi. Ya. Jadi hanya berlaku untuk itu saja, enggak berlaku yang lain. Ya tentu ini juga jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau yang tadi itu menjadi masalah sehingga semua itu menjadi kaku gitu ya, menjadi kaku dihukumi menjadi satu ini, itu juga ada masalah. Ya ini juga ada masalah. Masalahnya begini, Quran ini bukan untuk personal. Kalau semua yang ada sebabnya itu hanya khusus untuk orang yang kena sebab, itu menjadi Quran ini personal. Sehingga yang berfungsi hudal lil muttaqin, hudal lin nas ini juga terbatas. Nah, ini juga masalah juga gitu ya. Yang atas jadi masalah akhirnya kaku, yang ini juga kaku. Maka pilihan yang ketiga adalah sesuai sebab. Kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini dalam konteks keluarga, maka keluarga siapapun harusnya laki-laki jadi pemimpin. Jadi kondisi berlaku terhadap mereka yang mirip dengan sebab, artinya semua konteks keluarga. Di dalam keluarga, konteks keluarga itu pemimpin itu pilihannya cuma 2, kalau enggak suami ya istri. Nah, psikologis rata-rata itu laki-laki ini kalau dipimpin perempuan rata-rata umumnya sulit. Maka pilihannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, itu yang lebih pas gitu ya. Tapi kalau di konteks di luar keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya tidak harus begitu ya. Jadi kalau mau yang jadi gubernur itu perempuan, yang mau jadi ini bupati itu perempuan, ya silahkan. Tapi nanti ketika balik rumah gitu ya, dia tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu suaminya. Nah, kok gitu Pak? Ya iya. Kecuali Anda nggak nikah gitu ya, nggak apa-apa kan itu. Konteksnya begitu. Makanya kalau seseorang perempuan jadi bupati itu sebenarnya yang hebat suaminya, bukan dianya. Kenapa? Begitu longgarnya suaminya kan gitu ya, begitu memahaminya suaminya. Wong dia yang harusnya ngurus suaminya, malah dia ngurusi seluruh kampung, kabupaten, itu kan luar biasa begitu. Nah, jadi
kita bisa belajar di sini sesungguhnya kehebatan seseorang itu tidak diletakkan pada dirinya sendiri, tapi siapa di balik seseorang itu. Kalau Anda hebat, maka di balik Anda itu lebih hebat. Kalau hari ini Anda menjadi seorang laki-laki atau perempuan yang pintar, yang cerdas, yang produktif, yang seluruh sifat-sifat baik, karakter hebat ada di diri Anda, maka yang lebih hebat itu sebenarnya bukan Anda, siapa orang tua Anda. Yang mendidik Anda, yang mengajari Anda, dan kemudian siapa orang tua itu? Ya orang tua biologis Anda dan orang tua guru Anda. Sehingga jangan lupakan untuk mendoakan mereka kebaikan, begitu ya. Karena dibalik kesuksesan Anda itu ada mereka. Suatu saat juga begitu, ketika Anda ini seorang laki-laki menjadi hebat dan kemudian Anda punya istri, maka istri Anda itu juga hebat. Gitu ya. Kalau dia nggak hebat, tidak jadi gitu Anda. Oke, dia Anda pahami betul. Sehingga Anda tidak akan pernah mengatakan bahwasanya kehebatan saya ini ditumpukan saja pada diri Anda sendiri. Bohong Anda ini. Sangat bohong sekali begitu. Kenapa Anda aja tidak bisa lahir sendirian dengan begitu ya, tidak bisa tumbuh ketika kecil sendiri ya. Oke, lanjut ya. Jadi ketika ayat ini bersebab, kita akan berhadapan pada bagaimana memahami makna atau pesan ayat ini. Apakah terbatas pada sebab ataukah berlaku umum? Nah, ini ada 3 pendapat. Kalau saya lebih suka itu lebih memilih itu berlaku umum sepanjang konteksnya sama dengan konteks sebabnya. Jadi kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu konteks keluarga, maka kalau saya lebih cocok itu ke keluarga. Kalau yang lebih di atasnya bisa jadi itu Anda lebih baiknya adalah laki-laki begitu. Tapi untuk memastikan harus laki-laki, maka tidak bisa pakai dalil ini begitu. Silakan kalau Anda ketemu dalil yang lain begitu, tapi tidak bisa dipakai dengan dalil ini. Ungkapan sebab nuzul ada 2, satu sharih. Sharih itu artinya jelas. Artinya jelas itu apa? Betul-betul ada kata sebab di situ. Atau ada ungkapan yang menunjukkan sebab. Contohnya apa? Sababun nuzuli hadhil ayah gitu. Kalau ada kalimat sebab nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini adalah, nah gitu ya. Itu berarti ada kata sebab di situ, itu disebut sharih. Atau fa sababiyah dalam bahasa Arabnya begitu ya. Kata itu begini, fakada maka begitu. Jadi terjadi peristiwa begini, maka turunlah ayat itu begitu. Atau terjadi pertanyaan seperti ini, maka kata fa maka turunlah ayat ini. Maka fa di sini disebut fa sababiyah. Ketika begini ini disebut sharih. Dan kalau ini sharih, maka betul itu asbab nuzul. Jadi kalau ada lafal sharih ini betul-betul menunjukkan asbab nuzul. Nah, jadi nanti ada orang ngarang kitab asbab nuzul sekian ayat. Tapi kalau kemudian dia pakai redaksi, pakai narasi menjelaskannya tidak pakai begini, tidak pakai lafal sebab begini, ya belum tentu itu sebab nuzul. Atau sebab mikro belum tentu begitu ya. Atau dia muhtamil itu mungkin. Jadi mungkin itu menjadi sebab ayat, mungkin itu pemahaman ayat. Misalkan kalau ada yang bilang nazalat hadhil ayah fi kada, ayat ini turun pada peristiwa ini atau pertanyaan ini, atau pada keadaan ini, atau persoalan ini, misalkan begitu. Nah, ini tidak menunjukkan bahwasanya itu sebab turun, tapi ini hanya bisa jadi menunjukkan makna. Jadi maknanya ini adalah sesuai konteks ini, tapi bukan sebab nuzul, sehingga Anda nggak bisa memastikan begitu.
Atau ahsib hadhil ayah nazalat fi kadza. Aku mengira ayat ini turun pada persoalan ini. Atau ma'ahsib hadhil ayah illa nazalat fi kadza. Aku enggak ngira, aku hanya ngira ayat ini turun pada ini. Jadi aku hanya ngira ada kalimat ahsib, aku ngira. Atau ahsib, aku ngira lagi. Nah, ada kalimat ngira-ngira model begini, ini belum tentu sebab nuzul, bisa jadi makna atau tafsir ayat. Ya, maaf itu anak lagi main ini. Oke, jadi ada dua redaksi. Jadi nanti harus hati-hati ya. Tidak semua yang ada di kitab nuzul, asbabun nuzul itu menunjukkan betul sebab mikro. Tapi bisa jadi itu makna atau tafsir ayat. Terakhir adalah persoalan nuzul dan sebab nuzul dapat terjadi berulang atau beragam. Jadi satu ayat itu bisa jadi sebab nuzulnya 2 kali atau 2 peristiwa. Atau bisa jadi ayat tertentu dia turun 2 kali dengan 2 sebab yang berbeda. Oke, itu juga bisa. Atau bisa jadi satu ayat sebabnya banyak. Yang kalau dikumpulkan itu menunjukkan satu narasi yang saling berhubungan, gitu ya. Nah, itu sangat mungkin sekali. Dan nanti ketika Anda belajar ada yang disebut ta'addudul asbab fi ayat, gitu ya. Jadi ta'addudul asbab ada, atau ta'addudun nuzul, nanti belajar ulumul Quran itu biasa itu. Jadi ada ayat itu turun berulang, ada bisa jadi sebabnya yang terjadi berulang, atau bisa jadi sebabnya beragam meskipun tidak berulang. Nah, ini yang harus kemudian kita cermati betul. Ya, kalau saya gambarkan sederhana, kalau ada orang tabrakan gitu ya, ada tabrakan atau peristiwa apapun, si A bercerita bahwasanya ada seorang perempuan nabrak mobil, kemudian anaknya jatuh. Nah, terus yang satu menceritakan anaknya itu jatuh terus kepalanya gagar otak. Yang satu menceritakan mobil merah ini berhenti mendadak ditubruk sama. Nah, ini 3 orang ceritanya beda. Kalau kita kumpulkan jadi satu, ternyata itu saling berhubungan kan begitu. Ya begitulah namanya menarasikan sebuah peristiwa kan begitu ya. Jadi jangan disalahkan cerita orang lain gitu ya. Ceritanya para pencerita, para periwayat, jangan gitu. Yang harus Anda pahami adalah bagaimana riwayat-riwayat yang banyak ini kemudian kita memahami dengan benar. Jadi kalau ada berita kok macam-macam, jangan Anda tolak dulu, dibaca semua dulu, didengerin semua dulu, setelah itu ngapain? Kalau itu ternyata bisa Anda hubungkan, ya Anda hubungkan. Kalau nggak bisa dihubungkan, satu yang benar dan satu yang salah, kemungkinan itu yang muncul, maka ya harus Anda cari data untuk memvalidasi, membuat dia valid. Yang valid itu yang mana? Tapi kalau itu tidak saling bertentangan, ya sudah, itu berarti menarasikan satu peristiwa dengan bahasa yang macam-macam dan sudut pandang yang berbeda-beda. Ini ya, nanti silakan tanya jawab di grup atau di yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.